adik-adik di rumah, selamat pagi. Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi nih, walaupun masih online. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah bersama-sama mengikuti Zoom kelas. Gimana acaranya? Yang kelas balita, ngapain aja ya minggu lalu ya? Lombanya apa aja? Masih ingat nggak? Wah, nanti bagi teman-teman yang sudah mengirimkan gambarnya, sudah aktif di kelas, bahkan waktu kuis aktif, nanti Lose kirim hadiah ya. Ditunggu aja. Nanti Lose akan kirimkan ke alamat rumah kalian masing-masing. Nah, hari ini Lose tidak sendirian, Lose bersama dengan Lose Gita. Nah, adik-adik, tahu enggak Lose Gita ini beberapa waktu lalu dia ke Banyuwangi. Wah, betul ya Lose ya? Iya, betul. Wah, Banyuwangi gimana rasanya? Panas, dingin, atau gimana Lose? Panas. Panas ya? Waduh, sana panas. Di Surabaya gimana? Adik-adik panas atau dingin? Wah, mesti kalau di luar panas. Di dalam rumah ada AC, dingin dong. Nah, yuk sama-sama hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik siapin ya, baik-baik ya. Kita mau nyanyi apa Lose? Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Oke ya, siap ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Lose kita akan pimpin kita di dalam doa. Jadi mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini sudah kumpulkan kami melalui via online ini Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami supaya kami akan memulai ibadah, supaya kami duduk diam dan mendengarkan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah menyanyi pujian nih, Bapakku datang padamu. Nah, Lose punya pertanyaan nih buat kita. Kira-kira dalam seminggu ini, adik-adik mendapat kebaikan Tuhan nggak? Oh, tentu ya. Tuhan itu senantiasa baik buat kita. Kalau Lose kita, Tuhan baik nggak sama Lose kita? Pasti baik dong. Baiknya apa Lose? Ya, Lose bisa bernafas, Oke, bernafas. bisa bantu orang tua. Bisa bantu orang tua, oke. Ya, banyak pokoknya. Banyak ya. Waktu Lose dari Banyuwangi ke sini naik apa? Naik
naik travel. Naik travel. Nah, kalau Lose sampai di sini berarti juga itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik ingat enggak bahwa waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu buat kita. Tuhan bisa menyembuhkan, membenarkan, menguduskan, bahkan Tuhan juga bisa apa? Membangkitkan orang mati loh. Wah, itu adalah karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dan tentu kalau kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan melakukan itu untuk kita. Tatkala kita berserah penuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita akan naikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Boleh tepuk tangan ya, yuk. Sama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Nah, jadi sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Baca kitab suci. Oke. Yuk sama-sama nyanyi ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lase Fangfang. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini berjumpa lagi dengan Lase. Pagi ini Lase ingin mengajak kita untuk membuat sesuatu yang mengasihkan. Bikin apa? Yuk lihat bahannya dulu ya. Silakan dilihat. Kita akan membutuhkan selembar kertas, sebuah gunting, dan sebuah pensil atau ballpoint. Nah, cara pertama adalah ambil selembar kertas, lipat menjadi 2. Sesudah dilipat menjadi 2 memanjang seperti ini, lipat lagi menjadi 2. Sekarang
sekarang kita akan membawa lipatan kertas ini satu sisi menjadi sepertiga bagian. Lihat bagaimana kita cara melipatnya ya, adik-adik perhatikan. Seperti ini ya, lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Nah, akan menjadi seperti demikian. Silakan dibuka. Jadi ambil gunting, hati-hati menggunakan gunting. Kita akan membuat potongan di garis panjang ini. Kembalikan lipatan menjadi semula. Sekarang kita mempunyai 2 potong kertas. Ambil pulpen atau pensil adik-adik, kita akan mulai menggambar. Kita akan menggambar sesuatu. Adik-adik bisa contoh gambar di bawah berikut ini ya. Ya, yuk kita sekarang ikuti garis yang sudah dibuat. Kita akan gunting menjadi sesuatu. Hai, yuk kita sama-sama buka, kita lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Kasih adik-adik ya. Ini saya udah buat lagi. Adik-adik di rumah bisa kerjakan seperti ini bersama dengan papa, mama, atau kakak di rumah ya. Ya, adik-adik tahu tidak kenapa kok hari ini kita belajar bikin gunting-menggunting seperti ini? Coba kira-kira apa yang akan kita dengarkan hari ini ya dari firman Tuhan? Adik-adik sebelumnya silakan melihat dulu ke gambaran boneka yang sudah Lese buat. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan taruh angka 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 lagi. Nah, adik-adik bisa tahu keseluruhan ini ada berapa? Ya, betul. 10 semuanya. 10. Nah, sekarang tunjukkan 10 tangan adik-adik. Kita lipat tangan, ikuti Lese berdoa. Kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh belajar mengerti dan belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Amin. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kata yang mungkin tadi adik-adik tidak tahu artinya ya. Yang pertama, kita tadi ada dengar kata mempelai. Nah, adik-adik mungkin bingung, apa itu mempelai? Siapa di antara adik-adik yang pernah diajak papa mama pergi ke acara pesta perkawinan? Nah, di sana kan ada pengantin ya. Pengantin itu adalah mempelai. Kemudian adik-adik mungkin juga dengar kata lentera, bingung. Lentera itu apa ya, Lentera itu hampir sama dengan sekarang ini kayak senter ya. Kalau dulu pada saat tidak ada senter, mereka memakai lentera untuk penerangan. Bahan bakarnya adalah minyak tanah. Kalau sekarang kita lebih banyak nyaman ya pakai senter. Terus dalamnya hanya tinggal diisi dengan baterai. Nah, adik-adik boleh cerita sekilas tentang pesta pernikahan. Pada saat kita memasuki pesta pernikahan, biasanya kan tamu-tamu datang. Terus setelah tamu-tamunya banyak sudah datang, barulah pengantin masuk. Nah, pengantin saat mau masuk, ada beberapa gadis kecil yang bawa bunga, kemudian menari menyambut pengantin, diiringi dengan alunan musik. Zaman dahulu juga sama adik-adik. Pada saat pengantinnya mau masuk, juga ada penyambutnya. Tapi mereka tidak menyambut dengan membawa bunga, mereka membawa lentera. Nah, lentera mereka sudah pasti diisi dengan minyak tanah untuk siap-siap. Pada cerita yang sudah kita dengar, 5 gadis bodoh bawa lentera dengan minyak tanah tanpa bawa cadangan. 5 gadis bijaksana bawa lentera dengan minyak tanah, dengan cadangan minyak tanah. Adik-adik, setelah waktu berlalu begitu lama, mereka mengantuk. Wajar ya bisa ngantuk, terus tertidur. Saat mereka bangun kaget ya, ternyata apa? Mempelainya datang, pengantin datang, kupu-kupu-kupu, ternyata 5 gadis bodoh, minyak tanahnya habis, lenteranya padam, tidak bisa nyala. Mereka tidak boleh masuk, jadi mereka buru-buru pergi. Nah, kata
di sini yang diceritakan 5 gadis bodoh menceritakan bahwa mereka ini bodoh dalam artian tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak tahu bahwa apa? Kalau misalnya mereka menjadi penyambut, mereka harus bersiap-siap ya. Dalam artian apapun keadaannya bersiap-siap. Mempelai datang mereka harus siap sedia bawa lenteranya dalam kondisi nyala. Dan tidak mau tahu karena apa? Tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu kapan mempelainya datang. Sehingga mereka tidak ada persiapan sama sekali berjaga-jaga. Paling tidak bawa cadangan, kalau minyak tanah di dalam lenteranya mereka habis, mereka tak punya lagi bagaimana. Nah, berdasarkan cerita ini kita bisa belajar satu hal, bahwa Tuhan Yesus ingin kita semua belajar bijaksana seperti gadis yang bijaksana. Adik-adik bingung mungkin ya, loh, bijaksana itu apa? Loh, saya lihatkan sudah di dalam kamus bahasa Indonesia. Bijaksana berarti selalu menggunakan akal budi. Akal budi ini berarti punya pengalaman, punya pengetahuan. Pandai, cermat, dan teliti. Nah, adik-adik, dari mana kita bisa dapat kebijaksanaan? Kita bisa minta kepada Tuhan Yesus. Aplikasi dari cerita yang sudah kita dengar hari ini adalah, adik-adik, pertama, kita bisa apa? Berdoa sebelum adik-adik belajar. Minta supaya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian, sehingga pada saat guru mengajar, kita bisa mengerti, oh, Bu Guru, Pak Guru mengajar apa. Kemudian kita bisa apa? Menerapkan dalam hidup sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita baca di Matius pasal 25 ayat 13 yang sudah adik-adik dengar tadi ya. Dikatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini berarti bahwa adik-adik dalam keadaan apapun harus ingat untuk apa? Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, supaya kita tahu apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan kepada adik-adik dan kepada lo semua ya. Tidak tunggu pada saat mau hari Minggu baru berdoa dan baca firman Tuhan. Buat adik-adik yang masih kecil gimana? Kan tidak bisa baca loh, gampang. Minta tolong papa, mama, atau kakak barengin baca atau bacakan ya. Yang sudah bisa baca jangan males ya. Ingat, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Mari kembali lipat tangan, ikuti lase, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas firman yang sudah boleh kami dengar. Tuhan, ampuni kami yang mungkin kurang banyak berdoa, kurang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong melalui firman yang sudah kami boleh dengar hari ini, kami boleh berjaga-jaga, banyak berdoa, banyak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan pujian, mendengarkan firman, dan juga membaca firman. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ada 3 cara. Yang pertama, bisa transfer ke rekening gereja. Yang kedua, bisa scan barcode di bawah ini. Yang ketiga, adik-adik simpan di rumah. Dan tiba saatnya nanti kita akan ke gereja, kita akan masukkan ke kantong persembahan yang sudah lo siapkan. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggi Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
Oke ya, yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau serahkan persembahan ini kepada Tuhan dan kita berdoa untuk syafaat kita hari ini. Yuk, lipat tangannya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami anak-anak-Mu kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan juga boleh memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Kami mau serahkannya Bapa untuk anak-anak yang masih belajar di rumah, beribadah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan meskipun mereka harus beribadah di rumah. Kami serahkan juga ya Bapa untuk bangsa negara kami. Kiranya juga Tuhan memberkati bangsa negara ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pesan Lause, adik-adik tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ya. Kalau adik-adik lagi keluar rumah, rajin-rajin cuci tangan. Dan jangan lupa pakai apa Lause kita? Jangan lupa pakai Masker. Oke ya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat juga memuji nama Tuhan. Sampai ketemu ya adik-adik ya di minggu depan. 1, 2, 3. Dadah.